Ya, kita akan melanjutkan topik 6 atau week 6. Topiknya adalah tentang interface part 2. Di sini akan melanjutkan interface part 1 yang sudah dibahas di week 5. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana menggunakan interface yang sesuai, kemudian riset-riset atau topik-topik riset terkait interface tersebut, dan seperti apa interface yang kita bahas. Oke. Di video ini saya akan membahas interface speech, pen, dan touch. Speech adalah interface di mana user melakukan dialog dengan sistem dalam bahasa yang dipahami oleh manusia atau natural language. Biasanya ini untuk menanyakan hal-hal yang spesifik, sebagai contoh, menanyakan informasi tentang nilai tukar mata uang rupiah, menanyakan informasi tentang harga tiket pesawat, menanyakan informasi tentang jadwal penerbangan, jadwal kuliah, jadwal ujian, dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang lebih spesifik. Namun interface speech juga dipakai untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalkan speech recognition word processor, di mana kita bisa mengetik tanpa harus menyentuh keyboard. Artinya kita tinggal berbicara, kemudian sistem yang akan menuliskan ke dalam word processor kita. Page scanner, di mana sistem akan membacakan dokumen yang dilihat oleh orang yang berkebutuhan khusus. Web reader, di mana sama seperti page scanner akan membacakan tampilan website, ada tombol di sana, adakah sesuatu yang bisa diisi, dan seterusnya. Home control system lebih seperti device yang ditanam di rumah-rumah untuk mengontrol lampu, mengontrol mengunci pintu, dan seterusnya. Zaman sekarang ini speech interface banyak dipakai atau diimplementasikan di smartphone ya. Sebagai contoh, Apple Siri, Microsoft Cortana, dan Google Assistant. Ya, mari kita lihat video berikut ini. What we're going to do today is compare this against Google Now and Siri for iPhone. Wake me up at 10:30 a.m. Sorry, I'm not sure what you said. Setting alarm Sure. for 10:30 I've set a.m. an alarm for 10:30 a.m. Give me directions to the Golden Gate Bridge. I found 3 locations Getting for directions to Golden Gate Bridge. Which one do you want? Golden Gate Bridge. Sorry, I didn't catch that. What's the weather in Sao Paulo, Brazil? It's 70 It's degrees and currently mostly 68 cloudy in and Sao light Paulo. showers in Sao Paulo. Up to 88 degrees Fahrenheit. Remind me to take out the trash tomorrow night. Okay. I'll remind you to reminder for take out the tomorrow trash at at 8 7 p.m. tomorrow. Shall I create it? Sound good? Add to calendar dentist appointment at 10 a.m. on Saturday. Touch Add to dentist continue. appointment to your calendar for Saturday at 10 a.m. When was Infinite Jest written? Let me According to NPR, Hyde captioned David Foster Wallace, author of the critically acclaimed 1996 novel Infinite Jest, was found dead in his Claremont, Calif. home on Friday after reportedly committing suicide. He was 46. Share your thoughts on David Foster Wallace's writing. What's the best pizza in San Francisco? Here are the Here are listings 10 for the pizza best places pizza near in San Francisco. that are 4 stars. How many calories are in a slice of pepperoni pizza? There are 210 calories in a serving of pepperoni pizza. The answer is about 246 dietary calories. What planes are overhead? Let me check on that. Okay, I found this. Beam me up, Scotty. Can I do it, Right away, Captain? Captain. I do not have the power. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck would
would chuck as much wood as a woodchuck could chuck if a woodchuck could chuck wood. That is, throw as much as the woodchuck in question was physically able to chuck, if woodchucks in general had the capability, and presumably the motivation, to chuck wood. What does the fox say? Ding 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 ring ding. Do you love me? Does that mean iPhones? You know, I'm really not ready for love. I'm still working my way through serenity and apprehension. Nah, speech interface sudah dikembangkan sangat lama, sejak tahun 1990, dan pada masa-masa awal perkembangannya, banyak sekali dijumpai kesalahan, ketidakakuratan sistem dalam menerjemahkan bahasa manusia. Ya, jadi istilahnya mishearing. Ya, jadi ketika kita berbicara, sistem tidak mengerti. Kadang-kadang salah menginterpretasikan apa yang kita omongkan. Kemudian kelemahannya pada saat awal-awal speech interface adalah suara yang dihasilkan oleh komputer, dialog yang dikeluarkan oleh komputer lebih cenderung ke synthesized speech. Artinya tidak seperti bahasa manusia, seperti bahasa robot ya, yang di suaranya, intonasinya seperti dibuat-buat seperti itu. Oke. Salah satu manfaat speech interface yang populer adalah call routing. Biasanya dipakai di perusahaan ya. Jadi call routing ini sistem navigasi yang dipakai apabila customer menelepon ke perusahaan ya. Sebagai contoh, misalkan saya menelepon ke perusahaan, misalkan PLN atau Telkom gitu ya. Ketika saya telepon, biasanya kita tidak langsung berbicara dengan operator, melainkan ada suatu sistem yang menyambut kita ya. Jadi misalkan dia ngomongnya begini, selamat datang di Telkom, tekan 1 untuk informasi produk, tekan 2 untuk berlangganan, tekan 3 untuk berbicara dengan customer service. Kadang-kadang saya sendiri menjengkel ya dengan harus mendengarkan semua informasi, tombol-tombol yang harus saya tekan ya. Jadi kadang-kadang saya langsung tekan tombol operator ya, biasanya tombol 0. Jadi sebagian besar menggunakan tombol 0 untuk berbicara dengan operator, karena biasanya saya menelepon perusahaan ini untuk hal-hal yang sangat-sangat krusial dan spesifik ya. Jadi tidak mungkin bisa dihandle oleh sistem. Jadi saya ingin berbicara dengan operator manusia. Nah, tantangannya ke depan adalah bagaimana mengubah call routing ini menjadi natural language, menjadi speech ya. Dan bagaimana percakapan atau perbicaraan bisa dipotong di tengah-tengah gitu ya. Jadi kayak kita ngobrol lalu kita ingin mengganti topik di tengah-tengah, itu bisa dilakukan dengan seamless, dengan smooth, seperti layaknya kita berbicara dengan manusia. Itu tantangan ke depan. Oke, untuk speech interface tentang format dialog terdapat 2 jenis, yakni directed dialog dan flexible dialog. Directed dialog adalah di mana sistem mengendalikan pembicaraan. Jadi ini mirip kayak ngisi form. Ya, ada sistem bertanya, Anda menjawab. Sistem bertanya, Anda menjawab. Sedangkan flexible dialog adalah sistem yang lebih bebas, kita, user, memiliki inisiatif untuk memberikan informasi dalam satu kalimat. Jadi ini lebih bebas. Contohnya sebagai berikut, yang untuk directed dialog. Ya, sistemnya bertanya, Anda mau terbang ke mana? London. Bandara yang mana? Gatwick, Heathrow, Luton, Stansted, atau London? User menjawab Gatwick. Hari apa Anda ingin berangkat? Hari Senin. Sistem bertanya lagi, apakah betul hari Senin tanggal 5 Mei? Ya, nah, seperti Anda lihat ya, directed dialog seperti ngisi form. Ada sistem yang bertanya dan user menjawab. Directed dialog akan menjamin keakuratan data yang disimpan. Ya, keakuratan data yang disimpan. Oke. Flexible dialog ini lebih seperti natural language, seperti kita berbicara dengan operator manusia. Ya, contohnya, saya ingin ke Paris hari Senin besok selama 2 minggu, tolong carikan harga termurah dan direct flight. Metode seperti ini rawan error ya, karena user menganggap dia berbicara dengan operator manusia, ya, jadi sehingga dia
mengkomunikasikan seperti manusia. Padahal sistem untuk menerjemahkan natural language seperti ini tidak mudah ya. Contohnya, saya ingin ke Paris hari Senin besok. Nah, di sistem ini akan berpikir, kamu kepengen ke Paris naik apa gitu ya? Naik pesawat kah, naik kapal kah, naik atau perjalanan darat? Sistem akan kebingungan di sini. Lain halnya kalau kita berbicara dengan sesama manusia ya, tentu saja kamu akan naik pesawat. Oke. Dan pada bagian yang tidak dimengerti oleh sistem, biasanya flexible dialog untuk speech interface flexible dialog akan menanyakan ulang ya. Contoh, maaf, saya tidak memahami beberapa kalimat Anda. Apakah Anda ingin terbang? Di sini ada kata-kata terbang ya. Terbang ke Paris hari Senin besok ini ya. Jadi untuk menegaskan kamu mau terbang naik pesawat ke Paris gitu ya. Jadi user menjawab ya atau tidak seperti itu. Inilah flexible dialog. Riset-riset dan topik desain, maksud saya isu tentang riset dan desain speech interface adalah bagaimana sistem dapat menjaga pembicaraan on track ya, tetap nyambung, tetap fokus, tidak melebar kemana-mana, dan bagaimana membantu orang bernavigasi secara efisien melalui menu sistem atau directed dialog ya, tidak tekan satu untuk apa, tekan dua untuk apa, seperti itu. Kemudian bagaimana apabila terjadi error, bagaimana sistem bisa secara mudah recover dari error yang terjadi sehingga mengembalikan ke dialog yang sedang nyambung ini. Kemudian bagaimana perlakuan terhadap permintaan yang ambigu ya, yang aneh, ambigu, tidak bisa dipahami dari segi sistem tidak mengerti. Nah, ini perlakuannya bagaimana? Maka sistem langsung memutus pembicaraan atau sistem berbicara bahwa maaf saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan dan seterusnya. Dari isu jenis suara, prefer mana ya, suara pria atau wanita, ataukah menggunakan aksen tertentu, apakah modelnya guyon atau serius, ataukah modelnya sabar atau tegas. Ini adalah topik-topik riset dan desain isu seputar speech interface di masa mendatang.